Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Desi. Di vlog education minggu lalu, saya sudah pernah membahas 3 mental yang wajib banget dimiliki oleh seorang sales. Dan kali ini, di vlog education kali ini nih ya, saya ingin membahas mengenai mindset teman-teman. Nah, kenapa saya harus membahas tentang mindset? Karena menurut saya, mindset ini juga nggak kalah penting dengan mental. Bahkan mindset ini sendiri bisa mempengaruhi mental kita. Nah, teman-teman, percaya atau tidak, mindset itu bisa menentukan atau merubah hasil ke depannya. Nah, mindset atau pola pikir yang kita lakukan secara terus-menerus itu akan membuat keyakinan di dalam diri itu semakin kuat, teman-teman. Nah, kalau kita sudah merasa yakin, kita semakin percaya, tentunya akan mempengaruhi tindakan kita yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, tindakan kita inilah yang tentunya akan merubah atau mempengaruhi hasil kita. Nah, jadi kita perlu banget yang namanya mempunyai mindset positif. Kenapa? Mindset yang positif itu tentunya akan mempengaruhi tindakan kita yang positif juga. Nah, kalau kita sudah melakukan tindakan yang positif, tentunya hasilnya pun juga akan positif. Nah, begitu pun sebaliknya teman-teman. Kalau kita mindsetnya atau pikirannya itu selalu negatif, tentunya akan mempengaruhi tindakan kita yang negatif juga, sehingga hasilnya pun akan negatif juga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pola pikir kita itu mengarahkannya ke situ gitu, sehingga kalau kita mendapatkan hasil yang negatif, itu kita akan merasa bahwa itu di luar ekspektasi atau realita kita, yang ada rasa kecewa terus. Kalau kita sudah merasa kecewa terus, pikiran kita itu jadinya kemana-mana. Nah, makanya penting banget kita itu memiliki mindset yang selalu positif, sehingga akan mempengaruhi tindakan dan hasil yang positif juga. Nah, mindset itu bisa tercipta karena 2 hal teman-teman. Pertama, mindset itu bisa tercipta karena kita termotivasi oleh orang lain. Tapi biasanya mindset yang seperti ini itu biasanya sifatnya hanya sementara. Kenapa? Ketika kita tidak ada lagi yang memotivasi, ya tidak ada orang lain lagi yang memotivasi diri kita, biasanya mindset kita juga akan berubah. Mindset kita bisa tidak akan mengikutinya lagi kayak gitu loh. Nah, kedua, mindset itu tercipta karena memang motivasinya itu di dalam diri kita. Jadi itu yang biasanya akan mempengaruhi tindakan kita untuk tidak terus menyerah. Jadi misalnya, jika kalian merasa gagal nih, kalian lagi melakukan sesuatu tapi nggak berhasil, gagal gitu, jangan pernah menanamkan mindset bahwa kalian itu gagal. Buang kata gagal dalam pikiran kalian. Nah, mindset itu akan mempengaruhi kalian ke depannya. Karena kalau kalian berpikirnya gagal, berarti kalian nggak bisa, udah. Nah, intinya, kalian tidak akan mencobanya lagi, itu kalau mindset kalian gagal. Tapi coba berpikir atau ubah pola pikirnya, ubah mindset kalian. Ketika kalian merasa gagal, kalian harus berpikir atau mempunyai pola pikir atau mindset itu bahwa kalian itu belum berhasil, bukan gagal, belum berhasil ya. Yang artinya apa? Kalian pasti akan terus mencobanya sampai berhasil. Ingat, tekanan apapun itu, seberat apapun itu akan membuat kita itu bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita. Karena apa? Hal-hal yang ingin selalu kita coba terus, jika kita merasa belum berhasil, kita akan mencoba dengan cara lain. Artinya apa? Hal atau kemampuan yang ada dalam diri kita bisa akan keluarkan tanpa kita sadarin gitu loh. Nah, pernah saya mendengar filosofi seperti ini. Ada pepatah mengatakan, hiduplah seperti bola tenis. Ya mungkin kalian agak sedikit bingung ya, kenapa dengan bola tenis, apa hebatnya dengan bola tenis gitu. Nah, tapi ternyata bola tenis itu memiliki keistimewaan teman-teman, yaitu pada daya pantulannya. Daya pantulannya itu kuat banget. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kalau teman-teman perhatikan, saat bola tenis itu dibanting dengan sekuat-kuatnya, dia akan melompat atau terpental lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi. Semakin kuat kita melempar atau membantingnya, dia akan semakin terlempar atau istilahnya apa ya, melompat lebih semakin tinggi lagi. Jadi intinya apa? Sifat itulah yang wajib kita tanamkan juga dalam diri kita. Jadi saat kita lagi terjatuh yang sangat dalam, kita menghadapi keadaan yang membuat kita sangat terpuruk, seharusnya kita bisa bangkit lagi gitu. Kita bisa melompat lebih tinggi lagi agar menjadi pribadi yang kuat dan juga tangguh. Nah, sifat serta mindset seperti ini tuh sangat penting. Karena apa? Kalau teman-teman bisa memiliki sifat atau mindset seperti ini,
tentunya teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman itu nggak lemah, teman-teman itu hebat gitu loh. Teman-teman itu bisa menghadapi segala situasi atau keadaan seperti apapun ya. Nah itu sih pesan dari saya ya. Jadi mindset itu penting banget, karena apa? Hal yang pertama mempengaruhi tindakan atau hasil kita ke depannya itu adalah dari sini. Kalau pikiran kita maunya A, ya pasti kita akan dapat A. Kalau belum sampai ke A, ya mungkin kita harus melakukan proses yang lain untuk sampai ke A. Jangan sampai kita harus menghentikan tujuan kita hanya karena mindset kita berubah. Oke, jadi itu dari saya, teman-teman. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dan bisa merubah cara pikir kita gitu. Jangan diubah tujuannya, tapi cara berpikir kita untuk mencapai tujuannya yang harus kita ubah. Oke, saya Desi, terima kasih.